Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jadi di sini Bapak Ibu guru catat ini guru honorer ketahui sebelum P3K tahap 3 digelar 11 data final guru honorer yang harus valid Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai biarkan datanya bermasalah, jangan sampai biarkan datanya tidak valid ya sebelum P3K tahap ketiga digelar, dan juga sekaligus untuk memvalidkan data Bapak Ibu sebelum mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022. Jadi ini maksud konten kami buat seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita tutup poin saja. Di sini ada artikel yang mengatakan sebelum seleksi P3K guru tahap ketiga tahun 2022, pastikan 11 data final ini wajib valid. Apa saja? Cek di sini. Oke, Bapak Ibu ya, kita langsung meluncur to the point-nya. Jadi di sini ada 11 data Bapak Ibu ya. Jadi para peserta P3K guru tahap ketiga itu perlu memastikan valid atau tidaknya 11 data ini sebelum seleksi P3K guru. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu ya, informasi data Dapodik. Jadi Bapak Ibu wajib ya bahwasanya data individu Bapak Ibu di Dapodik itu harus valid. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, data yang pertama yang harus dipastikan valid sebelum seleksi P3K guru tahun 2022 adalah informasi data Dapodik seperti SIM PKB ID, status terkoneksi Dapodik, dan perubahan terakhir data PTK. Nah, jadi ini tepat sekali ya. Admin juga sependapat dengan artikel yang admin baca ini, bahwasanya data pertama yang harus valid itu adalah data Bapak Ibu yang ada di Dapodik seperti SIM PKB ID, kemudian status terkoneksi Dapodik, dan perubahan terakhir data PTK. Jadi meskipun data Bapak Ibu itu sudah benar, tetapi cek Bapak Ibu harus pastikan bahwa perubahan data terakhir Bapak Ibu itulah yang paling valid dan itulah yang paling terbaru, seperti itu. Nah, untuk 4 data tersebut, guru harus memastikan bahwa data tersebut sudah terupdate dengan benar. Jangan sampai terdapat data yang seharusnya diperbaharui tetapi tidak diperbaharui, sehingga untuk memastikannya guru bisa mengeceknya secara mandiri. Bapak Ibu bisa cek langsung di SIM PKB ID dan juga di info GTK, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang kedua di sini Bapak Ibu ya, data yang harus valid itu adalah NIK, kemudian NUPTK, dan TMT awal pengangkatan. Nah, jadi langsung untuk poin kedua ini langsung 3 data sekaligus, yaitu NIK, NUPTK, TMT awal pengangkatan. Di sini artikel mengatakan data selanjutnya yang perlu dipastikan valid Bapak Ibu yaitu sinkron terakhir ke Dapodik Pusat. Nah ya, sinkron terakhir ke Dapodik Pusat, kemudian NIK Bapak Ibu harus valid, NUPTK harus valid, dan TMT awal pengangkatan. Nah, kenapa demikian? Karena pada data tersebut guru harus memastikan kalau data itu benar-benar terupdate di tahun 2022 ini, yang menandakan bahwa pihak operator sudah melakukan sinkronisasi Dapodik. Selanjutnya yaitu NIK, sebab untuk mendaftar P3K harus menggunakan NIP. Oleh sebab itu, guru harus memastikan bahwa NIK-nya sudah valid antara NIK yang ada di KTP dengan informasi di Dapodik dan info GTK. Jadi ada 3 ya tempatnya nih, Dukcapil berarti di KTP, kemudian informasi di Dapodik, dan info GTK. Itu harus sejalan Bapak Ibu ya, itu harus valid ya. Jadi karena kenapa NIK ini paling penting Bapak Ibu ya, karena itu nantinya yang digunakan pada saat membuat akun ya di formasi tahun 2022, dan juga diperhitungkan juga di tahap ketiga, meskipun di tahap ketiga kayaknya tidak buat akun lagi, seperti itu. Untuk NUPTK juga tidak kalah penting, sebab data tersebut menandakan bahwa guru tersebut terdaftar sebagai guru honorer yang sudah mengabdi. Nah, ini NUPTK ya, penting juga Bapak Ibu ya, apalagi jika seandainya masa kerja betul-betul diperhitungkan, nantinya NUPTK ini menjadi salah satu bukti Bapak Ibu ya, bukti bahwa Bapak Ibu sudah lama mengabdi di sekolah tersebut, berapa lama Bapak Ibu mengabdi, dan berapa masa kerja Bapak Ibu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi.
Kemudian di sini TMT awal pengangkatan ya Bapak Ibu ya. Jadi TMT awal pengangkatan merupakan TMT awal guru di sekolah, bukan sebagai guru. Hal itu disebabkan dasar untuk melihat masa pengabdian guru honorer berdasarkan TMT awal pengangkatan. Jadi TMT awal pengangkatan maksudnya TMT Bapak Ibu menjadi seorang guru ya, mulai kapan Bapak Ibu mengabdi sebagai guru, bukan TMT awal di sekolah ya. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dilihat, oh si A ini menjadi guru sejak tahun sekian, seperti itu. Sehingga TMT awal pengangkatan antara Didapodik dengan SIM PKB itu wajib sinkron Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak sama. Jika terjadi ketidaksinkronisasi, maka hanya bisa diperbaiki di Dapodik melalui operator dinas kabupaten yang nanti disinkron oleh operator sekolah. Jadi nanti perbaikan apabila TMT awal pengangkatan Bapak Ibu itu bermasalah, menghadap di operator dinas kabupaten, kemudian diperbaiki, diverifikasi, nantinya melapor kembali ke operator sekolah. Nanti operator sekolah yang melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian data berikutnya ya, yaitu yang ketiga jenis PTK, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kepegawaian dan satmingkal jenjang pendidikan. Ya, jenis PTK-nya ini harus valid, tanggal lahir lebih-lebih, jenis kepegawaian dan satmingkal. Untuk jenis PTK ini mengacu pada ijazah terakhir guru. Nah, ini yang penting sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di Dapodik itu adalah guru mapel, anggaplah guru PJOK, berarti ijazah Bapak Ibu itu harus PJOK. Seperti itu ya. Misalkan kalau misalkan di Dapodik Bapak Ibu adalah guru kelas, ternyata ijazah terakhir Bapak Ibu adalah penjaskes, itu salah Bapak Ibu ya. Itu salah, itu bermasalah. Jadi jenis PTK ini mengacu pada ijazah terakhir guru. Kalau PGSD guru kelas, maka jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik itu adalah guru kelas juga. Seperti itu. Nah, kemudian jenis kepegawaian seperti guru memiliki SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer daerah. Nah, jadi kalau pemilik SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya pasti guru honorer daerah. Tetapi jika SK Kepala Sekolah, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer sekolah. Seperti itu. Selanjutnya yang penting dipastikan valid yaitu satmingkal Bapak Ibu ya, di mana ini merupakan informasi dari sekolah induk yang wajib terbaca. Jadi satmingkal itu adalah sekolah induk. Kalau sekolah induk Bapak Ibu tidak terbaca, bagaimana caranya Bapak Ibu ya mendaftar P3K nantinya? Jadi satmingkal Bapak Ibu di Dapodik, di SIM PKB harus relevan, harus sinkron, dan tentunya harus terbaca. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut adalah status sertifikasi dan status peserta PPG. Bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, maka pastikan ya sertifikat pendidik Bapak Ibu itu terbaca di Info GTK, terbaca di Dapodik, supaya nantinya kalau ada afirmasi serdik, Bapak Ibu bisa mendapatkan lagi afirmasi seperti afirmasi di tahun 2021. Seperti itu. Makanya harus pastikan valid di status sertifikasi di Info GTK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya, informasi singkat dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, pastikan valid datanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.